Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desliana Sari, saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dan di video kali ini saya akan membuat video tugas dari pengantar informasi. Langsung saja ke PowerPoint-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data dalam sistem informasi kesehatan dan standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan, di mana manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mengacu pada proses pengelolaan data kesehatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan dan kesehatan dengan cara yang terintegrasi dan efisien. Lalu, standarisasi dalam SIG dan adalah upaya untuk menetapkan pedoman atau aturan yang konsisten dalam pengelolaan data kesehatan di seluruh sistem. Lalu terdapat juga tujuan utama manajemen data dalam SIG adalah yang pertama, keamanan data, melindungi data dari data pribadi dan informasi sensitif agar tetap aman dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Lalu yang kedua itu keteraturan dan kualitas data yang memastikan data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan medis akurat, lengkap, dan terkini. Dan yang ketiga itu aksesibilitas, memastikan data mudah diakses oleh pihak yang berwenang, baik tenaga medis, administrasi rumah sakit, maupun pasien. Dan yang terakhir itu efisiensi, meningkatkan proses administrasi dan pelayanan kesehatan seperti mengurangi waktu tunggu pasien dan menghindari kesalahan medis akibat informasi yang tidak tepat. Lalu, pentingnya interoperabilitas dalam SIG adalah keterhubungan antar sistem memungkinkan informasi kesehatan pasien dapat diakses oleh profesional medis di berbagai fasilitas kesehatan yang berbeda, mendukung keputusan medis yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua, pengurangan kesalahan medis. Data yang terintegrasi secara lancar mengurangi potensi kesalahan dalam diagnosa atau pengobatan yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau salah. Lalu yang ketiga itu peningkatan efisiensi, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan pelayanan medis dan administrasi. Kemudian terdapat komponen-komponen. Yang pertama itu komponen dalam manajemen data kesehatan, yaitu ke pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan data, analisis dan laporan keamanan data. Kemudian komponen dari standarisasi dan interoperabilitas. Yang pertama standar data, protokol pertukaran data, API dan web service, keamanan dan privasi. Lalu terdapat manfaat. Yang pertama itu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Adalah akses cepat dan akurat ke data pasien, membantu tenaga medis dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu efisiensi operasional, proses otomatisasi dan pengelolaan data yang lebih terorganisasi, mengurangi waktu dan biaya operasional rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lalu keamanan dan privasi data, data pasien dilindungi dengan sistem yang aman, mengurangi risiko kebocoran informasi pribadi. Lalu koordinasi yang lebih baik, interoperabilitas antar sistem kesehatan, memungkinkan pertukaran data yang lancar antar berbagai fasilitas kesehatan, meningkatkan koordinasi perawatan pasien. Lalu pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, rumah sakit dapat mengelola inventarisasi obat-obatan dan jadwal tenaga medis secara efektif. Kemudian terdapat karakteristik, yaitu karakter utama dari sistem informasi kesehatan yang singkat dan jelas. Yang pertama, akurasi, data harus tepat dan bebas dari kesalahan. Yang kedua, keamanan, melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, aksesibilitas, memudahkan akses data bagi pihak yang berwenang. Yang keempat itu interoperabilitas. Yang keempat itu interoperabilitas, sistem data saling berkombinasi dan bertukar data. Lalu yang kelima, keterpaduan integratis berbagai subsistem dalam sistem, dan kemudahan penggunaan, fleksibilitas, efisiensi, dan standarisasi. Dan di sini terdapat juga contoh kasus dari bab 8, yang dimana yaitu telah input data sistem informasi kesehatan di Puskesmas Gondokusuman
2 Kota Yogyakarta. Itu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah 5 orang petugas pengguna sistem, sedangkan objeknya adalah sistem informasi kesehatan yang implementasi di puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Lalu terdapat hasil, yaitu sistem informasi kesehatan yang digunakan di puskesmas Gondokusuman 2 sebanyak 7 sistem. Lalu penggunaan harus memasukkan data kesehatan yang sama pada setiap sistem. Informasi kesehatan, data tersebut meliputi identitas sosial pasien dan data klinis. Proses pemasukan data yang sama akan membuat kerja menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi model pengembangan bridging sistem berbasis web service perlu dikembangkan. Lalu terdapat kesimpulan, yaitu bridging system yang diterapkan sebaiknya mencakup semua sistem informasi kesehatan sehingga pengguna tidak perlu memasukkan data yang sama secara berulang. Kemudian ini contoh kasus bab 9 tentang implementasi framework coordinator pada sistem informasi pelayanan kesehatan atau studi kasus praktek mandiri Dr. Kartika, yang merancang dan membangun sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis website yang dapat mempermudah dan mempercepat pengelolaan data serta mempercepat pelayanan pasien. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototipe dengan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan framework coordinator. Yang terdapat hasil yaitu sistem informasi pelayanan kesehatan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data dan pelayanan kepada pasien di tempat praktek mandiri Dr. Kartika. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian UAT memperoleh hasil 90,5%, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini dinyatakan sangat baik untuk digunakan, layak untuk diimplementasi. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.